Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas B, Teknik Industri Angkatan 2024, ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor Kebiasaan dan Gaya Hidup Siswa terhadap Nilai Ujian sebagai Indikator Performa Akademik. Boleh next. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Aditya Satya Nugraha dengan NRP 241031204 Boleh lanjut. Perkenalkan, nama saya Lita Terpolina dengan NIM 241031204. Nama saya Fajar Asmi Rasid dengan NIM 2410312. Perkenalkan, nama saya Dwi Alia Amanda dengan NIM 241031204. Oke, di sini yang pertama adalah latar belakang. Nah, performa akademik siswa itu umumnya diukur melalui nilai ujian karena mencerminkan tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran. Namun, hal ini pencapaian akademik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan gaya hidup siswa. Seperti apa? Seperti durasi belajar, pola tidur, penggunaan media sosial, dan juga kualitas pola makan. Nah, seiring perkembangannya teknologi dan perubahan gaya hidup, faktor-faktor inilah yang menjadi sangat penting untuk dianalisis, terutama dengan cara berbasis data. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antara kebiasaan dan gaya hidup siswa, khususnya jam belajar, durasi tidur, dan penggunaan media sosial dengan performa akademik yang diukur melalui exam score. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor kebiasaan dan gaya hidup yang paling berpengaruh dalam meningkatkan maupun menurunkan nilai ujian siswa. Dan yang terakhir, membangun dan mengevaluasi kinerja model prediksi yang dibangun dalam memperkirakan nilai exam score siswa secara akurat dan juga handal. Oke, yang selanjutnya ada dataset penelitian. Dataset yang digunakan ini diperoleh dari platform Kaggle dengan judul Student Habits versus Academic Performance. Dataset ini merupakan data sintetis yang terdiri dari 1.000 data siswa dengan lebih dari 15 variabel yang mencakup kebiasaan belajar, gaya hidup, kondisi kesehatan mental, serta nilai ujian sebagai indikator performa akademik. Boleh next. Lalu masuk ke variabel penelitian. Di sini variabel dependen merupakan variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian dan dipengaruhi oleh variabel lain. Kebetul di sini variabel dependen yang kami gunakan adalah X subscore. Variabel ini merepresentasikan performa akademik mahasiswa yang diukur melalui nilai ujian. X subscore digunakan sebagai indikator keberhasilan belajar dan menjadi variabel target dalam seluruh analisis regresi dan pemodelan yang dilakukan. Lalu ada variabel independen atau variabel X. Variabel ini merupakan variabel yang diduga mempengaruhi performa akademik. Variabel ini memastikan kebiasaan belajar, gaya hidup, serta faktor pendukung akademik, percentage, social media hours and Netflix hours, diet quality and exercise frekuensi, dan yang terakhir mental health rating serta part-time job dan gender. Boleh lanjut. Baik, selanjutnya itu ada alur analisis datanya, di mana untuk pertama-tama itu ada pre-processing data, di mana dalam proses ini itu meliputi pemeriksaan struktur data, penanganan missing values, coding variable kategorikal, serta normalisasi data numerik. Lalu selanjutnya itu ada EDA atau Exploratory Data Analysis, di mana EDA itu dilakukan untuk memahami karakteristik dari datanya, distribusi variabel, serta hubungan antar variabelnya. Nah, selanjutnya itu ada analisis korelasi, di mana hasil analisis korelasinya itu nanti bakal diketahui bahwa itu menunjukkan bahwa durasi belajarnya itu punya eh, hubungan yang positif atau enggak dengan nilai ujian. Begitu juga dengan hubungan variabel yang lainnya terhadap nilai ujiannya. Lalu selanjutnya itu ada feature engineering, di mana dalam tahapan ini tuh mencakup pemilihan fitur yang relevan, transformasi data, serta pembentukan fitur baru yang mampu mempresentasikan keseimbangan antara aktivitas belajar, istirahat, juga hiburan siswa. Lalu yang selanjutnya itu adalah analisis
di mana analisis regresi ini tuh digunain buat mengetahui besaran pengaruh dari masing-masing variabel, kebiasaan serta gaya hidup mahasiswa terhadap nilai ujian yang didapatkan. Nah, berikut adalah hasil utama ataupun link Google Colab kami. Berikut ini merupakan Google Colab hasil penelitian kami. Nah, sebelum masuk ke data preprocessing itu ya pertama terdapat setup dan juga import library. Nah, ini tuh untuk apa? Untuk memastikan bahwa library sini berhasil diimport. Ketika sudah berhasil, maka bisa dilanjutkan ke tahap data preprocessing. Nah, di data preprocessing ini yang pertama ada load data dan juga export. Jadi di sini ada komposisi tipe data yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Dataset ini memiliki ukuran yang cukup karena sampelnya itu mencapai 1.000. Nah, sehingga hasil ini tuh valid untuk dianalisis statistik. Lalu kemudian campuran variabel kategorikal dan numerik ini memungkinkan analisis multidimensi. Dan yang terakhir variabel target yaitu XM score ini sesuai untuk dianalisis regresi. Lalu selanjutnya masuk ke handling missing values. Nah, ada dua metode untuk menangani missing values. Yang pertama, menghapus baris atau kolom dengan missing values. Yang kedua, mengisi missing values dengan nilai tertentu. Apa sih interpretasi output dari ini? Yaitu untuk mengetahui apakah ada missing values atau tidak dari dataset yang kami gunakan. Nah, terlihat dari tabel ini, ditemukan 91 missing values atau berkisar 9,1% pada kolom parental education level. Kolom lainnya lengkap tanpa missing values. Berikut ini perhitungannya. Lalu missing value sebesar 9,1% ini masih dalam batas toleransi karena pada umumnya itu missing values terjadi berkisar 20%. Lalu kemudian imputasi dengan mode ini dipilih karena variabel ini merupakan variabel kategorikal ordinal. Lalu yang terakhir menghapus baris dengan missing values itu tidak disarankan. Karena apa? Karena akan mengurangi sampel sebesar 91 data. Gimana cara menanganinya? Yaitu yang pertama variabel numerik dengan imputasi menggunakan median. Lalu selanjutnya untuk variabel kategori imputasi menggunakan mode. Lalu selanjutnya ada encoding atau variabel kategorikal. Nah, di sini tuh kita perlu mengubah menjadi numerik. Dengan apa? Dengan label encoding ataupun one hot encoding. Lalu outputnya yaitu encoding variabel kategorikal. Di tabel ini terdapat 7 kolom kategorikal yang bisa dilihat. Lalu label encoding ini digunakan untuk variabel ordinal karena memiliki urutan hierarki yang bermakna. One hot encoding ini digunakan untuk variabel nominal. Gunanya yaitu untuk menghindari asumsi ordinalitas yang salah. Lalu parameter drop underscore first sama dengan true ini digunakan untuk menghindari multicollinearity. Nah, yang terakhir kolom student ID ini dihapus karena variabel ini tuh merupakan identifikasi unik tanpa nilai prediktif. Lalu selanjutnya ada normalisasi data. Nah, ini diperlukan supaya apa? Supaya semua fitur memiliki skala yang sama. Lalu untuk analisis sendiri hasilnya itu menunjukkan meannya itu 0 atau mendekati 0. Sedangkan standar deviasinya itu 1. Normalisasi ini diperlukan supaya fitur yang digunakan itu memiliki skala yang berbeda. Lalu Z-score dipilih karena mempertahankan distribusi asli dan menangani outlier yang baik.
Dan yang terakhir, variabel yang tidak dinormalisasi itu tetap bernilai 0 atau 1. Untuk jumlah fitur finalnya itu yaitu sebanyak 14. Lalu selanjutnya masuk ke dalam exploratory data analisis. Di sini dapat dilihat bahwa di tabel hasil analisis variabel utama menunjukkan bahwa rata-rata siswa belajar sebesar 3,5 jam per hari, tidur rata-rata 6,5 jam, itu kurang dari ideal karena idealnya itu tidur selama 8 jam. Lalu penggunaan media sosial yang cukup tinggi dan nilai rata-rata exam score itu masuk ke dalam kategori yang cukup baik. Lalu untuk argumentasinya menunjukkan bahwa nilai exam score memiliki variabilitas paling tinggi dengan standar defisiensi 16,89. Hal ini menunjukkan perbedaan performa yang signifikan antar siswa. Lalu studi Horse bervariasi dari 0 hingga 8,3 jam, menunjukkan keragaman kebiasaan belajar. Dan yang terakhir, sleep horse rata-rata di bawah rekomendasi kesehatan 7-9 jam. Hal ini dapat memunculkan potensi yang dapat mempengaruhi performa dari mahasiswa itu sendiri. Lalu masuk ke distribusi variabel target. Di sini hasil analisis menunjukkan bahwa nilai 69,60 menunjukkan rata-rata nilai ujian. Lalu 70,50 merupakan nilai median, yaitu nilai 50% siswa di bawah atau di atas nilai ini. Lalu terdapat argumentasi dari Boxplot bahwa yang pertama, interquartile range menunjukkan 50% data berada di antara kuartil 1 dan kuartil 3. Lalu terdapat beberapa outlier di bagian bawah, yaitu nilai yang sangat rendah. Dan yang terakhir, distribusi mendekati normal, mendukung asumsi regresi linear. Selanjutnya ada distribusi variabel kebiasaan utama. Di sini dianalisis 3 variabel yaitu study hours per day, sleep hours, serta social media hours. Lalu hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas siswa belajar 2-5 jam per hari, sebagian besar tidur 5-8 jam, dan beberapa siswa sangat aktif di medsos. Dan yang terakhir, banyak siswa menonton sedikit atau tidak sama sekali Netflix. Lalu terdapat argumentasi bahwa variabilitas tinggi menunjukkan perbedaan signifikan dalam kebiasaan belajar. Siswa dengan jam belajar tinggi, yaitu lebih dari 5 jam, merupakan kelompok minoritas. Lalu ada sleep horse. Rata-rata menunjukkan 6,47 jam berada di bawah rekomendasi kesehatan. Hal ini dapat mempengaruhi pada konsentrasi dan performa kognitif. Lalu pada variabel social media hours menunjukkan rata-rata 2,5 jam per hari yang cukup tinggi dan berpotensi mengalihkan waktu belajar. Serta yang terakhir Netflix hours dengan interpretasi distribusi Rex Q menunjukkan bahwa siswa menghabiskan waktu signifikan untuk hiburan. Lalu selanjutnya ada analisis korelasi. Di sini ditemukan bahwa temuan utamanya yang pertama, korelasi tertinggi yaitu study hours per day dengan exam score dengan nilai R sama dengan 0,83. Lalu terdapat korelasi positif antara sosial media dan Netflix hours. Keduanya yaitu merupakan screen time. Dan yang terakhir, tidak ada multikolinearitas yang signifikan antar variabel independen. Lalu bisa dilanjut ke dalam argumentasinya, yaitu yang pertama, studi Horst adalah prediktor terkuat dengan nilai R-nya 0,88254 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan jam belajar berkorelasi dengan peningkatan nilai ujian. Lalu ada mental health yang memiliki korelasi sedang, menunjukkan kesehatan mental berpengaruh terhadap performa akademik. Lalu ada screen time yang memiliki korelasi negatif, mengindikasikan penggunaan berlebihan dapat menurunkan performa. Lalu ada faktor demografis yang hampir tidak berkorelasi dengan performa akademik. Selanjutnya ada hubungan variabel dengan kebiasaan performa akademik. Di sini dapat dilihat bahwa hasil analisis visualnya adalah terdapat hubungan pola yang linear yang positif dari studi horse dan exam, lalu sleep horse dan exam menunjukkan nilai pola yang cenderung lemah, lalu sosial media dengan exam score menunjukkan kecenderungan negatif yang lemah, dan yang terakhir attendance dan exam score menunjukkan hampir tidak ada pola yang berkaitan. Lalu dapat ditemukan argumentasi yaitu yang pertama studi hours, pola linear yang terlihat jelas, garis regresi atau merah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Ini adalah temuan yang paling signifikan dalam analisis. Lalu ada sleep horse, yaitu hubungan yang lemah menunjukkan tidur yang cukup penting namun bukan faktor dominan. Lalu ada sosial media, yaitu kecenderungan negatif mengindikasikan penggunaan media sosial berlebihan dapat mengganggu performa. Dan yang terakhir, attendance yaitu korelasi lemah mungkin karena kehadiran yang tidak menjamin kualitas pembelajaran. Lalu ada analisis berdasarkan variabel kategorikal. Pada bagian ini, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar gender dalam performa akademik. Lalu siswa dengan diet good cenderung memiliki median exam score yang lebih tinggi.
Lalu yang ketiga, siswa tanpa part-time job memiliki variabilitas lebih kecil, dan yang terakhir, tidak terlihat pola berdasarkan tingkat pendidikan orang tua. Lalu ditemukan argumentasi bahwa gender atau box plot hampir identik menunjukkan gender bukan faktor penentu performa akademik dalam dataset ini. Lalu juga pola positif yang terlihat di mana kualitas diet yang lebih baik berkorelasi dengan performa yang lebih tinggi, mendukung bahwa teori ini mendukung teori bahwa menyatakan nutrisi yang baik mendukung fungsi kognitif. Lalu pada part-time job menunjukkan perbedaan yang signifikan, menunjukkan bahwa bekerja paruh waktu tidak selalu menghambat performa akademik, dan yang terakhir, tidak ada tidak ada monoton yang jelas yang menunjukkan bahwa faktor parental education mungkin dimediasi oleh variabel yang lain. Lalu ada kesimpulan dari bagian ini. Itu yang pertama, ada 5 variabel dengan korelasi positif tertinggi terhadap exam score, yaitu study hours, mental health, exercise, sleep hours, serta attendance percentage. Ada 5 variabel dengan korelasi negatif terhadap exam score, yaitu age, gender male, parental education level, part-time job, serta internet quality. Lalu ada statistik variabel kebiasaan utama, yaitu study hours per day, sleep hours, sosial media, dan Netflix dengan nilai sekian. Lalu ada rata-rata exam score berdasarkan need quality, yaitu poor dengan nilai 68,13, fair dengan nilai 70,43, dan good 69,37. Lanjut. Setelah proses processing dan exploratory data analysis atau EDA, tahap selanjutnya adalah analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel kebiasaan dan gaya hidup siswa terhadap performa akademik yang dipresentasikan oleh nilai ujian. Pada penelitian ini, boleh di-scroll, nilai ujian exam score digunakan sebagai variabel dependent, sedangkan variabel independen meliputi kebiasaan belajar, durasi tidur, penggunaan media sosial, pola makan, aktivitas fisik, serta variabel pendukung lainnya. Pemilihan variabel ini didasarkan pada hasil EDA dan analisis korelasi sebelumnya. Model regresi dibangun dengan tujuan untuk melihat arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap nilai ujian. Hasil analisis menunjukkan bahwa durasi belajar memiliki koefisien regresi positif dan paling signifikan yang mengindikasikan bahwa peningkatan waktu belajar cenderung diikuti oleh peningkatan nilai ujian. Sementara itu, beberapa variabel lain relatif lebih kecil, sebaliknya penggunaan media sosial dan hiburan berbasis layar memiliki koefisien negatif, seperti contohnya Netflix, yang menunjukkan kecenderungan penurunan nilai ujian apabila waktu penggunaannya meningkat. Secara keseluruhan, ini udah masuk ke kesimpulan, hasil regresi memperkuat temuan sebelumnya bahwa kebiasaan belajar merupakan faktor utama yang mempengaruhi performa akademik siswa. Model regresi ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi performa akademik siswa berdasarkan kebiasaan dan gaya hidup yang dimiliki. Boleh di next aja. Baik, selanjutnya ada feature engineering di mana dalam bagian ini tuh merupakan proses pembuatan fitur baru dari data yang sudah ada untuk meningkatkan performa dari model itu sendiri. Dan untuk bagian yang pertama di sini ada feature selection di mana uh, dalam fitur ini tuh bakal dipilih fitur yang paling relevan menggunakan filter method yang berdasarkan korelasi atau uji statistik, lalu ada wrap method di mana menggunakan recursive feature elimination atau RFE, dan embedded method menggunakan regularization seperti lasso dan ridge. Nah, dapat dilihat dari output dari si feature selection ini, di mana dapat disimpulkan bahwa fitur dengan F-score tinggi dan p-value kurang dari 0,05 itu menyatakan bahwa memiliki hubungan statistik signifikan dengan target. Nah, untuk variabel study hours per day sendiri mendominasi dengan F-score sebesar 2133,63, jauh lebih tinggi dari fitur yang lainnya. Nah, untuk fitur dengan value lebih dari 0,05 seperti variabel internal quality, part-time job, dan lain-lainnya itu tidak signifikan secara statistik. Uh, atau bisa dibilang 7 dari 15 fitur memiliki hubungan signifikan dengan exam score. Nah, selanjutnya itu ada recursive feature elimination atau RFE yang dimana secara iteratif itu menghapus fitur dengan kepentingan terendah hingga mencapai jumlah fitur yang diinginkan. Dapat dilihat fitur yang terpilih di mana terdapat 10, ada study hours per day, social media hours, Netflix hours, attendance percentage, sleep hours, diet quality, exercise frequency, mental health rating, gender, lalu ada part-time job. Yang kemudian seluruh fitur tersebut di-rankingkan dari 1 hingga 6, dan untuk hasil dari analisisnya sendiri itu
si fitur ini tuh secara iteratif menghapus fitur dengan kepentingan terendah berdasarkan koefisien modelnya. Seperti Nah, untuk proses dari si RFP-nya sendiri itu yang pertama adalah melatih melatih model dengan semua fitur, lalu ranking terendah, lalu mengulangi hingga tersisa dan 10 fitur yang terpilih oleh si RFP ini sendiri itu dapat dilihat dalam tabel. Nah, untuk 5 fitur yang dieliminasi tadi itu ada interactivity, gender, terutama yang male, lalu ada extracurricular participation, lalu ada age, lalu ada parental education level. Nah, untuk interpretasi dan rankingnya bisa dilihat. Dan yang selanjutnya itu ada feature creation, di mana uh, dalam membuat fitur baru ini tuh didasarkan oleh domain knowledge seperti interaction terms atau kombinasi antar fitur, lalu ratio features atau rasio antar fitur, lalu ada aggregated features atau gabungan dari beberapa fitur. Nah, untuk fitur baru yang dibuat sendiri di sini tuh dapat dilihat. Nah, untuk interpretasinya juga, analisisnya juga dapat dilihat dalam layar. Nah, untuk argumentasinya sendiri itu dapat diketahui bahwa untuk variabel studi studi sleep balance yang merupakan salah satu fitur baru yang dibangun itu memiliki korelasi tertinggi karena mengkombinasikan efek studi dan sleep. Lalu ada studi efisiensi, efek di mana efektif menangkap rasio waktu produktif versus non produktif. Lalu ada variable lifestyle balance yang menangkap keseimbangan aktivitas positif versus screen time. Lalu ada total screen time di mana memiliki korelasi negatif yang mengkonfirmasikan dampak negatif dari si screen time itu sendiri. Lalu ada fitur-fitur. Nah, fitur-fitur tersebut tadi itu itu berdasarkan domain knowledge tentang faktor yang mempengaruhi performa akademik yang sebelumnya sudah dianalisis. Nah, selanjutnya itu ada polynomial features, di mana fitur ini tuh memungkinkan model untuk menangkap hubungan non-linear beberapa variabel. Nah, berikut untuk jumlah dari si fitur aslinya, dan untuk fitur dari polinomialnya itu ada 14. Dapat dilihat 14 fitur polinomial yang dihasilkan dalam tabel. Nah, untuk argumentasinya, polynomial features ini tuh memungkinkan banget untuk model menangkap hubungan nonlinear, lalu fitur interaksi seperti study hours per day yang dikombinasikan dengan sleep hours dapat menangkap efek kombinasi. Nah, namun tetapi memiliki risiko seperti terlalu banyak fitur polinomial yang dapat menyebabkan overfitting. Lalu ada degree 2 yang dipilih sebagai keseimbangan antara kompleksitas dan interpretabilitas. Nah, selanjutnya ada regularization atau seperti Rich and Lasso regression. Gitu. Dapat dilihat untuk dari outputnya sendiri, perbandingan model dan regularization. Nah, untuk hasil perbandingannya juga dapat dilihat dalam tabel. Dan dari output tadi dapat disimpulkan bahwa Lasso dengan alpha 0,01 memberikan performa yang terbaik. Alpha yang terlalu tinggi, nah sementara untuk alpha yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan underfitting. Lalu reach yang lebih stabil nah untuk reach yang lebih stabil itu terdapat pada alpha alpha tinggi. Nah, untuk alpha yang optimal itu berada di rentang yang rendah antara 0,01 hingga 0,1 dalam dataset ini. Lalu selanjutnya masuk ke model prediksi final. Dan dapat dilihat di bagian kesimpulannya bahwa ya, Oke, selanjutnya langsung ke kesimpulan analisis. Jadi hubungan kebiasaan dengan performa akademik ini menunjukkan kekuatan yang kuat, terutama pada variable study hours per day. Nah, di sini ada top 5 faktor paling berpengaruh. Dan hanya satu dari top 5 ini yang pengaruhnya itu menurun, yaitu variabel total screen time. Untuk rekomendasi yang diberikan berbasis data yang dihasilkan, itu yang pertama tingkatkan jam belajar efektif. Kemudian jaga kesehatan mental dengan keseimbangan aktivitas.
Lalu yang ketiga, kurangi waktu bermain media sosial. Selanjutnya, pastikan tidur cukup untuk konsolidasi memori. Dan yang terakhir, ikuti kehadiran kelas secara konsisten dan memenuhi target. Boleh ditutup. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait tugas besar kami, yaitu analisis pengaruh faktor kebiasaan dan gaya hidup siswa terhadap nilai ujian sebagai indikator performa akademik. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.